Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung, yang sedang berada di ladang, ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara tentang dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Bacaan yang sangat panjang. Kalau disejarkan ini sama saja panjangnya dengan doa syukur agung, jadi saking dawane ya. Tapi poinnya jelas. Pertobatan, kembalinya anak bungsu, anak yang hilang. Saya mengajak saudari-saudara pada bagian ini, kesadaran bahwa diri pendosa. Si bungsu ini bisa jadi menjadi
bukan bisa jadi gambaran kita. Dalam hal apa? Dalam hal hilangnya. Lari, lepas dari kebersamaan dengan Bapaknya. Foya-foya. Gambarannya foya-foya dalam Injil, tapi bisa jadi zaman sekarang gambarnya bentuknya macam-macam. Nah, saya tadi menyebut anak bungsu ini menjadi gambaran kita. Gambaran yang seperti apa? Gambaran yang hilang. Tetapi tidak sepenuhnya kita ini seperti si bungsu. Dalam hal apa? Si bungsu itu sudah membuat kalimat sebelum pulang. Dan kalimat itu diucapkan kepada bapaknya. Bahkan bapaknya tidak menanggapi apa yang diucapkan oleh anaknya. Langsung saja bapaknya membuat pesta. Nah, si bungsu ini juga menyadari keadaannya dan kemudian bangkit berdiri lalu pulang. Nah, dalam hal itu bisa jadi kita beda. Kita sadar kita pendosa. Tetapi kesadaran itu tidak serta-merta membuat kita bangkit. Membuat kita menghadap Bapa untuk mengakuinya. Bahkan kadang-kala untuk mengakui takut. Lalu diam dalam kedosaan. Diam dalam kepergian. Diam dalam pelarian. Karena apa? Yang dipandang adalah dosanya. Bukan yang dipandang kebaikan bapaknya tadi. Kebaikan bapaknya terletak di mana? Si bungsu tadi menatap, di rumah bapakku banyak anak buah itu namanya apa? Karyawan-karyawan. Dan mereka makanannya banyak, berlimpah. Itu yang dipandang kebaikan berlimpahnya makanan di rumah bapaknya. Dan itu yang menarik dia untuk pulang. Maka saudari-saudara, kesadaran pendosa itu boleh. Tapi kalau yang ditatap hanya seberapa besar dosa saya, sehingga saya takut menghadap Tuhan, itu tidak akan pernah mendapatkan kegembiraan. Si bungsu berangkat, pulang, dan dipestakan. Dan lihat, baca lagi nanti Injil, bapaknya tidak mengungkit-ungkit kesalahannya. Bapaknya tidak mengatakan, mungkin terjemahan atau tafsiran saya atau bayangan saya, syukur rasakno kapok toh, ngelih toh, kelaparan toh, arep mati toh, mudar we. Tidak mengatakan seperti itu. Tapi bapaknya menerima, tidak mengungkit kesalahan. Tapi yang mengungkit siapa? Si sulung. Atau bahkan bisa jadi sebagian sikap si sulung itu ada dalam diri kita. Ketika ada saudara-saudara kita yang kembali pulang ke rumah kita, ke pangkuan Allah dalam arti kembali dalam gereja, lalu kita mengatakan tumben neng gereja, bisa jadi itu kan si sulung yang merasa baik-baik saja. Maka saudari-saudara, bacaan yang panjang ini, satu poin yang ingin saya tadi sampaikan adalah, mari kita lihat tatap kebaikan Bapa. Dan itu yang diwartakan dalam bacaan pertama kitab Mika. Tuhan selalu membuang dosa-dosa kita ke tabir laut dan tidak mengingat-ingat dosa kita. Pandanglah Allah yang tidak mengingat dosa kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.